Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bu, Assalamualaikum silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Tuhan telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat mengadakan webinar pada siang hari ini. Nah, webinar siang hari ini nanti akan membahas mengenai resolusi konflik dalam manajemen proyek yang akan disampaikan oleh Bapak Nugi Nur Kurniadi. Nah, ini beliau adalah Business Analyst Asia Pacific Johnson Control. Nah, sebelum itu saya merecall kembali mengenai kegiatan Brightcube Batch 2 itu apa. Bisa di next. Nah, kegiatan Brightcube Batch 2 ini merupakan kegiatan inkubator bisnis yang dijalankan selama kurang lebih 6 minggu untuk pelaksanaan realisasi proyeknya, di mana ini nanti dihadiri oleh atau diikuti oleh sekitar 280 peserta yang berasal dari sekitar 57 perguruan tinggi. Nah, program Brightcube Batch 2 ini merupakan kerjasama antara Departemen Manajemen IPB University yang berkolaborasi dengan Inkubator dan LRT Situ Sentul. Selain itu, untuk Brightcube Batch 2 ini juga merupakan bagian dari kegiatan atau program kredensial mikro mahasiswa Indonesia dari program Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia gitu. Nah, adapun beberapa benefit yang teman-teman peserta Brightcube Batch 2 ini yang akan didapatkan, yang pertama adalah business investment, kemudian nanti juga dapat weekly mentoring yang dari brand partner dan dosen, dan selanjutnya akan ada professional network pastinya ya, karena setiap minggu juga dapat webinar-webinar yang berasal dari profesional. Kemudian ini ya webinarnya, kemudian dari akhir dari kegiatan ini nanti teman-teman mahasiswa bisa mengklaim dalam bentuk SKS ataupun kredit akademik seperti itu. Dan yang terakhir ada kesempatan bagi beberapa teman yang beruntung nanti karena keaktifannya, partisipasinya dalam kegiatan ini akan diberi kesempatan untuk mengikuti tes sertifikat kompetensi seperti itu. Baiklah, lanjut saja. Saya perkenalkan pembicara webinar kali ini. Beliau adalah Pak Nugi Nur Kurniadi yang sudah join di room Zoom kita. Assalamualaikum Pak Selamat Nugi. siang semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Senang bisa ketemu Waalaikumsalam. teman-teman semua. Ya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya sampaikan CV beliau. Beliau untuk latar belakang pendidikannya, beliau adalah lulusan dari Teknik Mesin ya Pak ya, tahun 2004 dari ITB, luar biasa nih. Kemudian Betul. di tahun 2016 beliau ini MBA programnya di Institute for Management Development Business School, kemudian di 2017 di Project Management Profesional. Nah, untuk latar belakang karirnya, beliau pada tahun 2019 hingga 2020 menjadi Project Manager di Archetype Construction Consultant, kemudian saat ini beliau di dua ini ya Pak ya, di dua tempat sekaligus nih, menjadi Betul. trainer at sekolah karir, di sekolah karir, kemudian juga menjadi business analyst Asia Pacific di Johnson Control seperti itu. Betul. Nah, seperti webinar sebelumnya, nanti Pak Nugi akan menyampaikan materinya selama kurang lebih 55 menit, kemudian dilanjutkan sesi Q&A selama 25 menit gitu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikan kepada Pak Nugi pada saat penyampaian materi. Ya, oke, mungkin langsung saja kepada Pak Nugi dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Mohon izin saya share screen-nya. Bagaimana? Mohon info kalau sudah bisa dilihat di layar teman-teman semua. Sudah bisa ya? Sip, aman Pak. Oke, aman. Ya, terima kasih Bu Nurul untuk kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas tentang resolusi konflik dalam project management. Oke, mungkin namanya konflik ya. Konflik itu kita hadapi di mana? Bahkan kita baru keluar dari rumah pun kita menemukan masalah. Entah mungkin konflik di dalam keluarga kita. Apapun itu, konflik itu bentuknya berbeda. Karena konflik itu dipengaruhi oleh beberapa hal.
bisa karena lingkungan, bisa karena pandangan yang berbeda, bisa karena kepentingan. Namun konflik ini tidak bisa kita hindarin. Oleh karena itu penting sekali buat kita, teman-teman saya, dan saya pun juga sampai sekarang, bagaimana kita menyikapi konflik ini agar konflik yang terjadi tidak menjadi suatu yang anti konstruktif, tapi menjadi sesuatu hal yang positif. Karena ketika konflik bisa kita ubah menjadi suatu hal yang positif, akan menjadi suatu manfaat. Saya akan sharing nanti di slides ini. Jadi untuk sesi ini, saya persilahkan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan di saat saya menjelaskan di slide yang bersangkutan, boleh silakan tanya sesuai dengan yang disampaikan di awal oleh dari tim IPB, misalnya harus raise hand, ataupun kalau misalnya ingin dikumpulkan dulu semuanya, boleh, silakan. Oke, jadi sesi ini interaktif ya, jadi harapan saya juga dari teman-teman bisa memberikan masukan, tanggapan, dan inputnya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, sekilas mengenai background saya berawal karir saya dari lulus pertama dari ITB, jurusan saya teknik mesin. Jadi teman-teman di sini mungkin ada yang saya pengen jadi ekonom, saya pengen jadi accounting atau pajak, itu semua bagus. Sharing saya pada saat nanti pengalaman kerja, batu loncatan awal itu akan menentukan karir kita selanjutnya. Oleh karena itu tidak mesti ketika saya sebagai teknik mesin, saya harus menangani suatu mesin. Karena pada saat saya mencoba banyak hal dan ternyata saya tahu yang cocok sesuai dengan passion saya, maka kita akan enjoy menjalani pekerjaan itu. Apapun, bisnis pun, wirausaha, ataupun kita berkarir di baik institusi BUMN ataupun swasta. Nah, di sini saya menjalani karir sebagai teknik mesin. Jadi saya mulai kerja di lapangan, menangani handle mesin, proyek-proyek, hingga akhirnya saya melanjutkan pekerjaan saya di project management. Jadi beberapa perusahaan yang saya tangani ketika saya jadi project management itu adalah Tetra Pak salah satunya, kemudian Archetype. Jadi sebagai project management ini, apa sih pekerjaan project management ini? Project management itu pekerjaannya menangani sebuah tim yang bukan berada di bawah struktur kita langsung. Kalau misalnya teman-teman pernah di apa namanya di kampus gitu ya, kita membuat suatu panitia, misalnya panitia yang sifatnya temporer. Nah, kurang lebih seperti itu. Sifat project manager seperti itu. Beda halnya kalau misalnya kita menempati suatu posisi struktur di senat misalnya ya, itu kan suatu hal yang dilakukan dalam waktu 1 tahun gitu ya, ataupun di OSIS. Nah, project manager ini unik. Jadi kita harus menangani tim yang di bawah kita, namun secara struktur dia tidak hanya fokus kepada kita, tapi dia punya kesibukan lain. Nah, dari project manager ini, makanya saya melanjutkan untuk mengambil sertifikasi, yaitu sertifikasi yang diakui di International Project Management Professional, PMP, sehingga untuk mengembangkan karir saya. Nah, untuk terakhir, karir saya masuk di, kalau teman-teman tadi lihat penjelasan, saya di bisnis analis. Sebetulnya title bisnis analis ini apa? Karena banyak analisa yang saya lakukan didasarkan pada finansial, baik itu penjualan, margin ya. Kalau margin itu keuntungan ya. Jadi misalnya kalau teman-teman ada yang pernah belajar usaha-usaha, menjual, kita jual dapat untung. Namun untung ini dikurangi lagi dari biaya produksi. Nah, itulah yang dilakukan. Dan kenapa saya di Asia Pasifik? Karena yang saya tangani ini meliputi daerah semua Asia. Jadi ada 11 negara yang saya tangani. Mulai dari ujung Jepang, Australia, sampai di Cina ya, Cina, Korea. Jadi senengnya saya dapat belajar sesuatu bahwa ternyata secara human manusia kita sama. Semua pada dasarnya semua individu itu mau dihargai, mau didengar. Namun memang kalau bicara mengenai kemajuan negara Jepang, Cina, mereka beruntung. Kenapa? Secara infrastruktur mereka lebih siap. Secara sistem, sosial, strata pendidikan sudah siap. Jadi itu kelebihan mereka. Tapi yang perlu saya tekankan ke teman-teman, Indonesia itu punya kelebihan di mata dunia. Karena kenapa? Belum tentu orang Jepang bisa bahasa Inggris. Namun kalau saya lihat hampir semua sekarang di Indonesia bisa bahasa Inggris, bahkan dari mulai SMA. Jadi itu pengenalan saya. Jika ingin kontak sama saya, bisa hubungi saya di Instagram saya, connect. Atau kalau mau tanya-tanya email pribadi, bisa email saya ke nurkoniadi@yahoo.com. Kira-kira itu. Dan kenapa UI? Karena saat ini saya lagi melanjutkan lagi pendidikan saya di UI.
yaitu strategic management. Mohon doanya, mudah-mudahan saya bisa berkontribusi lebih banyak lagi di masyarakat gitu ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, selanjutnya saya masuk ke konten materi. Konten materi, jadi kalau kita bicara konflik itu yang harus kita ketahui apa sih konflik itu? Konflik itu macam-macam, banyak ya. Kalau misalnya kita bicara di sekolah, misalnya wah saya mau duluan gitu ya, misalnya saya mau main bola gitu ya, ada yang ternyata konflik, atau misalnya kita lagi bikin panitia, ternyata teman kita nggak bisa ikut, terus akhirnya deadline terganggu, itu macam-macam. Mulai dari internal dulu, kemudian nanti ke eksternal. Nah, di sini semua konflik itu bisa berujung pada kerusakan. Namun, konflik ini juga bisa mendatangkan resolusi. Jadi, kita itu menghadapi konflik, namun kita juga bisa mendapatkan sesuatu manfaat. Kenapa? Ketika terjadi konflik, itu terjadi tukar pikiran di kita. Jadi ketika kita menyikapinya, misalnya ada tidak setuju dari rekan kita, itu kita diskusikan di mana supaya kita bisa dapat ide lebih baik. Tentunya kita tahu kalau misalnya ide lebih banyak, pasti hasilnya akan lebih baik. Tentunya memang pasti akan ada konflik-konflik kepentingan. Nah, disinilah yang saya akan jelaskan bahwa bagaimana kita menempatkan diri kita pada saat menghadapi konflik tadi. Oke, nah kemudian di sini saya akan menjelaskan sekilas bagaimana sebagai individu kita melatihnya dan kita memahami apabila ada kasus konflik yang terjadi dalam misalnya unit yang kita ikuti bersama, misalnya baik di sekolah, baik di luar sekolah, ataupun ketika kita sudah bikin bisnis ya. Dan kita harus bisa melihat, jadi coba teman-teman melihat secara gambaran besar. Kalau misalnya kadang-kadang gini, kadang-kadang kita melihat ada hal kecil jadi besar gitu. Padahal kalau kita lihat, kita punya deadline yang sedikit. Namun ketika kita mempermasalahkan suatu hal kecil itu, akhirnya tujuan kita jadi belok, jadi konflik. Akhirnya apa? Nggak mau bicara, menghindar, diam-diaman gitu ya. Nah, oleh karena itu hal yang sederhana yang kita lihat dalam konflik. Namun ketika kita bicara dalam pekerjaan, dalam dunia proyek, tentu itu akan sangat mengganggu sekali. Karena pada saat proyek itu, kita melakukan aktivitas itu sangat intens, berhubungan terus, mau lewat virtual, fisik langsung, ataupun kita lewat WhatsApp gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang saya mau sharing dampak konflik. Apa sih kira-kira dampak konflik yang bisa mungkin terjadi kalau misalnya kita nggak tangani? Boleh sukarela? Nanti saya akan ketik di sini. Silakan teman-teman mahasiswa, kira-kira apa teman-teman. nih? Di chat box Bapak. Oh, kerugian ya. Oke, Mbak Nur Halimatus Sadiah ya. Oke, kerugian ya. Kemudian ada lagi? Proyek tertunda. Oke, apakah ada lagi? Wah, ini kelihatannya sudah pengalaman ya, kelihatannya. Kalau ada yang mau sharing, saya izinkan waktunya, jika ada yang mau ya, volunteer. Boleh silakan teman-teman di open Kalau ada, mic-nya boleh. ya Pak ya. Open mic aja, iya. Kalau Boleh, ada, silakan. silakan yang mau. Silakan. Yuk, ini udah banyak banget nih chat box sih Pak ya, sebenarnya ya. Banyak. Oke. Silakan. Mbak Faiza mungkin, Mbak Siti Nur Faiza nih, panjang nih. Dampak konfliknya, sumbernya tidak dapat digunakan dengan maksimal katanya Pak. Ada nggak Mbak Siti Nur Faiza? Iya Bu. Silakan. Halo Mbak. Ya silakan Mbak. Boleh diceritakan yang Mbak pahami tentang akibat jangka panjang untuk konflik ini. Iya.
Dengan terjadinya konflik itu menurut saya salah satunya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu sumber daya tidak dapat digunakan dengan maksimal begitu. Karena apa? Dengan adanya konflik itu otomatis mengganggu kinerja tim, di mana akhirnya sesuatu yang harusnya kita dapat manfaatkan seperti mungkin waktu, itu kan sumber daya juga keuangan, itu akhirnya tidak bisa digunakan secara maksimal karena sumber daya manusianya yang bermasalah tadi itu. Oke, terima kasih Mbak Nurfaizah. Makasih, Pak. Betul sekali. Ya, jadi tadi dibicarakan apa? Waktu, kemudian apa sumber daya, itu benar banget. Jadi kita tanpa kita sadari ketika konflik terjadi ada efek-efek lain yang mungkin bisa muncul gitu ya. Dan itu yang seharusnya bisa kita minimalisir malah muncul. Akibatnya apa? Kan jadi hambatan gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita bisa atasi, artinya kita bisa mengurangi resiko terjadinya kerugian lebih lanjut. Terima kasih Mbak Siti Nurfaizah. Oke, bubar jalan ya. Oke, sebelum saya lanjut, saya kasih kesempatan satu lagi, ada yang mau sharing? Ada yang mau open mic? Oke, kalau tidak, saya lanjut ya. Oke, jadi dari yang teman-teman semua sampaikan, oke, saya coba kelompokkan ya. Yang pertama apa? Memutuskan pertemanan. Jadi bayangin kalau dalam satu tim, ternyata kita tadinya berteman, tapi karena punya aktivitas suatu proyek, kita saling mementingkan kepentingan kita sendiri, akhirnya tidak jadi berteman, tidak berlanjut. Kan itu rugi banget ya. Kemudian stres, wah setiap hari harus ketemu orang yang sama gitu ya. Nah, akhirnya jadi nggak apa? Jadi nggak produktif, mau kerja nggak konsen, lirik sana, lirik sini, wah dia gimana, penuh kecurigaan gitu ya. Kemudian kepercayaan kurang. Mungkin bisa saja beranggapan negatif. Wah, iya sih dia begini gitu ya. Itu kan jadi sesuatu yang menghambat ya untuk bisa lebih bekerja dengan baik. Efisiensi waktu, ya harusnya kerjanya cepat, akhirnya harus tertunda. Harus misalnya mendamaikan dulu atau menunggu situasinya menjadi tenang dulu. Akhirnya waktunya jadi harusnya fokus pada pekerjaan, akhirnya jadi tertunda. Dan yang ujung-ujungnya apa? Kehilangan pelanggan. Jadi betul. Nah, selanjutnya akibat konflik yang berkelanjutan sebetulnya ada dua. Kalau misalnya kita tangani dari sisi negatif, itu akan berakibat buruk. Namun kalau ada sisi positif, kita bisa tangani dari konflik tadi, maka itu akan menjadi suatu yang positif. Kalau yang negatif apa? Misalnya tadi jadi musuhan, jadi tidak lebih solusi, jadi lebih ke bermusuhan. Nah, apa itu? Ya akibatnya nanti kita nggak bisa menghasilkan sesuatu karena kenapa? Berkonflik, berdebat. Sama seperti kita melihat konflik ya di TV gitu ya. Ketika perdebatan terjadi, akhirnya apa? Bukan untuk ide yang membangun. Nah, kadang-kadang dalam organisasi itu ada saja misal, wah karena dia udah nggak tahan, akhirnya dia mengundurkan diri. Nah, akibat mengundurkan diri, akhirnya apa? Kehilangan tim yang harus mengerjakan. Akhirnya harus ada orang yang membackup dia untuk pekerjaan itu. Nah, lain halnya kalau misalnya bisa ditangani dengan positif. Misalnya tadinya konflik, tapi ternyata bisa mengerti, oh ternyata dia maunya begini, oh dia maunya begini. Sebenarnya maksudnya sama, cuma cara penyampaiannya berbeda. Oh begitu ya, ternyata kita punya tujuan yang sama. Akhirnya jadi positif membangun. Kemudian jadi saling lebih percaya. Mungkin ketika sebelum terjadi konflik, masih jaim-jaim ya. Begitu sudah, akhirnya jadi lebih solid gitu ya. Nah selanjutnya apa? Moralnya meningkat. Wah setiap ketemu seneng nih, sering berdiskusi tapi diskusinya yang manfaat gitu ya. Misalnya, wah kita diskusi ada suatu penerapan misalnya aplikasi baru kita mau pakai di sini, bisa nggak? Bisa, kita cukup pakai ini, kita trial gitu ya. Akhirnya jadi, wah seneng nih ketemu temen terus, idenya makin lama makin banyak. Nah, selain itu juga efisiensi. Misalnya ada juga pandangan gini, wah ada masukan dari teman, wah ini kayaknya untuk
misalnya kita melakukan traveling, nilainya terlalu banyak nih, bisa nggak kita kurangin, bisa nggak kita alokasikan ke sesuatu. Akhirnya apa? Efisien. Karena kenapa? Ada cara pikir yang berbeda untuk tujuan yang sama. Nah, akhirnya apa? Kualitas lebih baik. Jadi itulah. Jadi konflik itu bisa ditangani negatif, di mana akan rugi. Namun kalau konflik itu ditangani dengan positif, maka akan menjadi resolusi ya, atau penyelesaian yang lebih baik. Nah, konflik itu sulit untuk dihindari, pasti akan terjadi. Namun ada cara masing-masing orang berbeda. Ada orang yang diem, gitu ya. Ada orang yang reaktif gitu ya, langsung. Mungkin ada orang yang cara penyampaiannya nadanya tinggi, karena memang untuk kultur budaya tertentu memang dia seperti itu. Namun dia tidak ada maksud. Nah, itu akan membuat cara pandang. Kemudian ketika orang misalnya melakukan pekerjaan, oh biasanya kalau mau misalnya kita mau menangani sesuatu, misalnya saya mau melakukan mulai dari sesuatu pekerjaan dulu, misalnya oke, di beberapa negara beda, seperti misalnya di negara Swiss, kalau orang kerja nggak minum kopi itu beda, sampai di Indonesia, kalau kita nggak ada orang yang senang untuk buat makan dulu sebelum, untuk menjalin hubungan, sehingga pada saat bekerja sudah bisa memahami. Jadi disitulah cara pandang berbeda, konsep yang berbeda, pola pikir berbeda. Oleh karena itu, ketika orang mengira, oh saya melakukan ini, kita validasi, benar nggak sih dia bermaksud itu gitu. Kalau enggak, artinya kita berasumsi. Nah, ketika berasumsi, kita akan salah mengartikan. Yang seharusnya bukan seperti itu, ternyata malah menjadi maksud lain. Akhirnya jadi apa? Jadi kecurigaan. Kemudian apa? Motivasinya. Ada misalnya, dia ingin mencapai tujuan tertentu. Yang satu misalnya mau pergi, misalnya gini, kita mau melakukan suatu dharma wisata, yang satu mau ke Bandung, yang satu mau ke Anyer, beda tujuan, tapi tetap harus dibahas, didiskusikan, di mana pada saat menentukan tujuan itu, kita tahu mau melakukan outbound, oh ternyata di Bandung kelebihan ini, oh di Anyer kelebihan ini, dari situ akan dapat solusi yang terbaik, mungkin dari sisi cost-nya lebih murah mana, dari sisi waktunya yang lebih baik mana, dan kemampuan kita yang affordable, yang bisa dipenuhi, baik biaya, kemampuan, akhirnya keputusan terbaik lah yang akan dipilih. Nah, selanjutnya saya akan sesi sharing lagi ya, tanda-tanda konflik. Saya mohon kesediaan nih ya, saya open chat, kalau ada yang berkenan untuk sharing, saya persilahkan. Apa nih tanda-tanda konflik? Bisa-bisa kita melihat apa sih tanda-tanda konflik. Coba ya, teman-teman. Oh, adanya perbedaan pendapat ya. Jadi misalnya, oke. Mbak Dewi, seperti apa sih Mbak kalau perbedaan pendapat? Boleh berkenan buat sharing? Kalau berkenan silahkan ya. Baik Pak, mungkin untuk perbedaan pendapat itu seperti misal kita mau ngejualnya itu gimana nih, pemasarannya gimana gitu. Misal anggota yang ini gini aja, upload di TikTok aja gitu, kontennya ini, tapi yang satunya jangan kita jualin secara offline aja gini-gini, seperti itu misalnya Kak. Ya. Baik. Iya, terima kasih Mbak Dewi ya. Jadi betul itu salah satu contoh. Jadi perbedaan pendapat, jadi kalau kita melihat perbedaan pendapat, yang kita lakukan adalah kita dengerin dulu. Kita biarkan yang menyampaikan pendapat itu menyampaikan. Pasti seseorang menyampaikan pendapat pasti punya latar belakang kan. Tadi seperti saya bahas, latar belakang yang berbeda, kemudian pengalaman hidup yang berbeda. Tapi saya yakin ketika kita berada dalam suatu unit, berada suatu tim, sudah hampir pasti tujuannya sama. Oleh karena itu, kita mengapresiasi apa yang disampaikan, kemudian kita cari jalan keluarnya. Oke, kemudian intensitas komunikasi menurun ya. Oke, intensitas komunikasi menurun itu yang gimana ya? Boleh dielaborasi? Iya, mohon izin. Silakan. Ya. Yang mungkin yang saya alami biasanya ini Kak, yang awalnya kita sering ngobrol gitu kan, ataupun ketika kita diskusi juga ada intensitas yang sering, tapi ketika muncul sebuah konflik, akhirnya komunikasi ini mulai menurun intensitasnya, bahkan ya cenderung akan menghindar kayak gitu Kak. Nggak enak ya Mas ya?
Kan rasanya nggak enak banget ya, kita Iya. bekerja nggak komunikasi, masa diem-dieman gitu ya. Oke, oke, terima kasih. Ya, seperti itu ya, kurang lebihnya. Jadi, valid banget yang teman-teman bilang. Syukur teman-teman bisa melihat ya, tanda-tanda konflik. Oke, jadi kita bisa tahu, sebelum terjadinya benar-benar konflik, sebetulnya ada tanda-tanda konflik yang kita perlu sensitif ya, menggunakan pendengaran kita, melihat. Kadang kita bisa melihat, apa sih suasananya, seperti apa. Contohnya apa? Ya ketidakpuasan ketika ada orang yang kita punya ide sesuatu, wah dia tidak puas, dia langsung memberikan respon negatif, kemudian tidak terbuka, misalnya diem, seperti tadi yang dibilang Mas Ardi. Jadi tidak ada keterbukaan, diem-dieman gitu ya. Kemudian body language negatif. Wah, belum apa-apa mau nyampaikan sesuatu udah tolak pinggang atau misalnya apa gitu ya. Nah, itu kan kelihatan, atau misalnya mukanya tidak melihat eye contact gitu ya. Begitu juga stres ya. Ketika orang sudah mulai tanda-tanda stres, wah mengerjakan, wah ini kayaknya nggak selesai-selesai, banyak pikiran. Kemudian argumentasi, berdebat gitu ya, dan suara agak tinggi. Jadi ketika dipilah-pilah, ada beberapa hal yang sebetulnya bisa kita lebih sadari bahwa ini adalah potensi-potensi yang akan membuat menjadi konflik. Sehingga ketika kita bisa melihat itu, kita bisa mengantisipasinya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya nih, saya akan jelaskan dulu. Membangun akuntabilitas. Saya akan tanya, sebetulnya di dalam suatu tim, itu kan kita punya peran ya. Apakah kita mengambil peran itu, atau kita misalnya tinggalkan, itu balik lagi ke kita. Apakah kita mau mengambil peran itu. Nah, yang pertama, kalau lihat ke kuadran yang sebelah kiri ya, memfasilitasi resolusi. Nah, itu contohnya misalnya kita, ketika terjadi sesuatu, itu kita mendengarkan, memfasilitasi, menyampaikan sesuatu ya. Kemudian mengambil rasa memiliki, ya kita take ownership atas sesuatu yang kita temui. Beda halnya yang dua ini nih, menghindar atau mau mengatasi konfliknya itu sendiri. Nah, boleh sharing teman-teman di sini yang menurut teman-teman paling susah itu yang mana ya? Dan kasih contoh ke saya, dari 4 kuadran ini, kira-kira hal apa yang paling susah buat dilakukan dan kenapa? Apakah, ya, silakan. Ini jadi kita mau membangun akuntabilitas. Jadi kadang-kadang kan terjadi tadi kita udah tahu tanda konflik, kita udah melihat konflik itu apa. Pertanyaan adalah seberapa jauh kita mau mengambil konflik itu. Ada kita mau mengambil konflik atau kita mengambil resolusi atau punya pengalaman misalnya. Oh, kita pernah mengalami suatu konflik, kemudian apa sih yang kita lakukan? Boleh? Ada yang berkenan buat sharing, yang suka relawan? Silakan teman-teman yang ingin sharing, boleh dari pengalamannya Pak ya. Iya, boleh sharing. Oke, silakan. Rizky, mungkin Muhammad Rizky pernah mengalami konflik dan bagaimana membangun akuntabilitasnya ya? Iya, boleh. Boleh tadi Mas Rizky. Halo Ibu, sore. Ya. Oh, kedengeran ya. Iya, mungkin kalau dari saya sih, kebetulan saya juga kan sekarang lagi ikut organisasi sebagai kepala departemen ya. Kadang ada staf saya tuh yang istilahnya cerita gitu masalahnya gitu. Nah, saya tuh mencoba gimana sih caranya gitu nyari-nyari solusinya, sama istilahnya gimana solusinya itu biar enggak berpihak ke dia aja atau misalkan jadi nggak imbang gitu. Nah, mungkin ke mengatasi konfliknya itu sih saya masih kadang-kadang juga suka pikir gimana gitu ya biar nggak ini juga gitu. Makasih. Oke, kalau menurut Mas Rizky dari 4 kuadran ini bagian mana yang paling sulit dan bagian mana yang paling disukai?
Em, Mungkin itu ya tadi ya, kalau yang paling sulit itu mengatasi konfliknya. Kalau yang paling mudah sih mungkin memfasilitasinya. Mungkin kalau dari saya seperti itu. Oke, baik. Makasih Mas Rizky. Oke, jadi betul tadi mengalami konflik tanpa harus memihak ke salah satu pihak ya, itu penting banget memang. Karena kalau kita sudah dicap memihak satu hal, trust itu tidak akan muncul. Karena, oh dia membela yang ini nih. Nah itu gimana caranya ya? Itu adalah sesuatu yang kita harus di tengah-tengah itu. Ya caranya gimana? Bisa memediasi, bisa mendengarkan dulu dari kedua belah pihak. Sebelum kita memberikan solusi lebih jauh. Oke, apakah ada lagi? Atau gimana? Saya lanjut. Oke, saya lanjut ya. Kalau ada, silahkan. Betul. Jadi tadi ya benar tadi yang disampaikan. Jadi ketika kita mau memfasilitasi, yang kita lakukan apa saja yang membantu mengatasi konflik, menyemangati, berbagi ya, mengapresiasi, atau dengan rasa memiliki ya, kita tanya dia. Mungkin kita nggak tahu akar permasalahannya, tapi kita mau tahu, mau mendengarkan, sehingga orang itu mau terbuka. Menghindari solusi apa? Ya menyalahkan, mencari pembenaran, dan tidak mau menerima masukan. Kemudian ya tadi misalnya mempercepat konflik ya. Mempercepat konflik apa? Ya konfliknya kalau sering dihindari konfliknya, misalnya sudah tahu ada tanda-tanda, tapi akhirnya konfliknya dihindari terus. Akibatnya apa? Akibatnya jadi besar, sama kayak gunung es atau bola salju. Kecil, lama-lama besar, meledak gitu ya. Karena kan emosi itu apabila ada sesuatu yang ditahan, itu akan mengendap terus ya. Jadi harus rilis namanya ya, harus rilis. Mungkin ada yang cerita gitu untuk bisa venting out. Nah, oleh karena itu ya kita tahu gitu ya, di mana kita menempatkan standpoint kita di mana. Jadi itu bagaimana membangun akuntabilitas. Jadi kalau tadi Mas Rizky udah sharing seperti tadi bagus. Karena kenapa? Kita mau gitu ya, mau menempatkan posisi kita di situ. Nah, kalau kita ingin jadi leader, ingin jadi pemimpin, punya grup, kita harus bisa untuk mengambil alih ke sana. Beda halnya kalau kita punya kesulitan ya kita bisa belajar. Atau kalau kita memang ternyata sulit gitu ya, mungkin ada cara kerja kita masing-masing beda ya. Ada yang kerja sendiri, ya berarti memang spesialisnya dia bekerja sendiri. Nah, disitulah dia akan fokus terhadap inovasi-inovasi yang dia buat. Nah, jadi kita tahu di batas mana kemampuan kita tahu kekurangan kita di mana, kita tahu bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana kita bisa memperkuat kelebihan kita dibanding kita menambah kelemahan kita. Oke. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara coaching sama mediasi. Jadi coaching itu apa? Coaching itu kita ketika menemukan sesuatu konflik atau potensi konflik, maka kita cek dulu, dia butuh bantuan nggak? Jangan kita datang-datang tahu-tahu langsung kita, ayo ini kita bantu. Nah, harus kita lihat. Kita biasanya apa ya? Generous listening. Kita dengerin dulu. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana gitu. Misal, wah, kamu kelihatannya ada sesuatu gitu, atau misalnya kamu kurang baik kelihatannya, apa kabar misalnya. Mungkin kalau kurang baik itu kan langsung menjudge ya, barangkali dia bukan suatu kurang baik, mungkin dia habis kejepit atau apa gitu ya. Nah mungkin bisa ditanyakan, oh gimana kabarnya gitu, ternyata wah kayaknya hari ini kayak kurang baik gitu, oh gitu. Nah apalagi kita punya tim ya, itu sering-sering tuh berdiskusi, berkomunikasi. Ketika tahu minta bantuan, disitulah peran bisa coaching. Kemudian inisiatif. Ketika kita sebagai pemimpin nih, kalau tadi misalnya kita posisinya sebagai teman sekerja, kalau kita pemimpin mau nggak mau, kita harus inisiatif. Karena ketika situasi dalam tim itu bisa tidak konstruktif atau berhubungan mau bekerja sama, akhirnya apa? Jadi kontraproduktif. Kemudian coaching ini apa? Ketika kita punya kemampuan mau mengembangkan, mau memperbaiki orang lain gitu ya. Misalnya kita tahu teman kita, oh dia punya kelebihan di satu hal, tapi kita tahu dia punya kekurangan di satu hal, oke kita sampaikan ke dia. Nah itu kita coaching. Kemudian ketika kita merasa mampu, kalau kita mampu kenapa enggak? Beda halnya sama mediasi. Jadi mediasi ini dilakukan ketika terjadi pertikaian, ketika sudah terjadi konflik, wah udah apa namanya ya, sudah
paling terburuk baku hantam, atau misalnya dalam suatu konflik gitu ya, sampai terjadi mungkin kata-kata yang negatif gitu ya. Nah, itu gimana caranya? Nah, itu biasanya ketika coaching sudah tidak berjalan, kemudian konfliknya sudah terjadi, padahal sudah dilakukan coaching. Itulah mediasi. Nah, mediasi ini memang sudah cukup jelas gitu ya. Jadi akhirnya mau nggak mau akan tertunda. Mungkin kalau coaching itu kita masih berproses, dan kalau mediasi itu udah terjadi konflik, sehingga ya aktivitasnya apa? Mau nggak mau emosi sudah terjadi, sehingga harus mengembalikan ke situasi di mana semuanya dalam kondisi netral. Selanjutnya baru kita mediasi. Oke, di sini ada pertanyaan dari Nur Ulah Halimatus Syadiah. Terima kasih ya. Mbak Halimatus Syadiah, saya boleh panggil Mbak Halimatus Syadiah atau Mbak Ula atau Mbak Nur? Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Oke Mbak, kita interaktif ya, jadi bisa diskusi. Oke, jadi di sini itu pertanyaannya adalah gimana supaya tidak terjadi konflik ya. Nah, mungkin saya kasih contoh. Ketika kita menjadi seorang, baik itu pemimpin atau kita belum menjadi pemimpin, tapi kita punya peran mengkoordinasi. Kita harus banyak berkomunikasi gitu ya. Berkomunikasi dengan apa? Ya membangun. Kalau sekarang contohnya sederhananya begini. Yang saya lakukan, karena saat ini saya menangani beberapa budaya yang berbeda, namun saya tidak bisa berhadapan langsung. Jadi harus melakukan lewat virtual. Nah, lewat virtual sama lewat face to face itu beda. Kalau face to face kita bisa lihat mimik wajah, bisa melihat gerak body language. Nah, sekarang hampir semua ketika kita online jarang orang mau membuka video gitu ya. Itu di negara-negara lain ya dengan banyak alasan gitu. Apakah misalnya rambutnya lagi nggak rapi atau sambil masak gitu ya. Tapi memang saya lihat semakin ke sini dengan adanya pandemi ini, tetap orang-orang bisa produktif, tetap bisa mendeliver sesuatu sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ketika mungkin sekarang ketika virtual lebih banyak mendengarkan ya, lebih banyak mendengarkan penyampaian. Jadi ada dua sekarang, chat, kemudian menyampaikan suara. Nah, ketika chat, ketika kita sudah terbiasa melihat ada tanda-tanda, kita tahu tuh bahasanya. Nah, makanya kita hati-hati. Kalau menggunakan smiley, jangan-jangan salah tuh. Nah, saya pernah waktu itu diskusi sama salah satu pimpinan proyek di Singapura. Waktu itu kita diskusi biasa, tapi waktu itu dia kirim smiley saya mukanya marah. Tapi saya tanyain, apakah kamu marah? Kenapa marah? Kenapa? Ternyata dia salah pencet. Nah, itu kan clear ya. Jadi memvalidasi, memverifikasi. Kemudian ada juga misalnya konflik, oke, kita berkomunikasi itu adalah suatu hal yang rutin kita lakukan. Namun ketika kita mulai tanda-tanda, misalnya seseorang cerita ke A gitu ya. Nah, biasanya sih saya langsung ke orang yang bersangkutan. Saya langsung diskusi, langsung mendengarkan, sehingga bisa cari tahu solusinya. Misalnya begini, ada suatu kondisi di mana saya bukan take in charge untuk sesuatu, namun karena ada sesuatu fungsi yang tidak take in charge, akhirnya saya harus inisiatif. Nah, tapi inisiatif saya itu maksudnya baik, tapi disalahartikan. Sehingga ada pihak lainnya, pihak ketiga ya. Pihak ketiga ini merasa, kenapa saya tidak melibatkan dia? Padahal memang saya komunikasinya dengan dua ini. Nah, yang saya lakukan apa? Saya dapat informasi dari yang fungsi yang seharusnya mengerjakan itu, namun karena dia tidak mengerjakan itu, akhirnya saya menghubungkan kepada pihak ketiga tadi. Ternyata saya dengarin, oh kenapa, walaupun dia tidak menyampaikan secara eksplisit ya, secara implisit dia tidak menyampaikan juga, namun dia sempat menyampaikan kepada fungsi lain ini. Akhirnya saya diskusi sama dia, oh gitu, saya lebih mendengar kepada objektifnya dia dan ekspektasinya dia. Nah, disitulah saya akan sampaikan solusi. Kita akan mengadakan suatu diskusi dengan negara lain. Nah, sebelum diskusi ini, saya akan melakukan aktivitas review finansial. Nah, kamu punya tanggapan nggak? Misalnya, oh iya saya punya tanggapan A, B, C, D, E, F, G. Oh gitu. Oke, kamu mau saya undang dalam
event ini, gimana gitu. Oh iya, saya mau banget. Oke, good kalau gitu. Terus habis itu di event ini kamu punya ide apa gitu ya, silahkan. Akhirnya dia nyampaikan, oh ya kita punya metode misalnya menggunakan tagihan. Jadi project itu dilihat dari tagihannya. Kalau tagihan makin banyak, artinya hubungan sama klien makin kurang baik. Kenapa? Karena nggak bayar-bayar gitu ya. Oh iya, boleh. Oh iya. Nah, selanjutnya saya bikin tuh suatu kerangka review dengan pihak yang mau direview, tapi dengan mengambil input dari dia. Dan akibatnya apa? Dia senang gitu ya. Dan kalau sekarang itu apresiasi ditunjukkan melalui apa ya, melalui like atau melalui love atau melalui apa ya. Nah, itulah. Jadi dari situlah produktivitas kita akan terus meningkat. Kira-kira seperti itu, Mbak. Kira-kira gimana? Saya kasih contoh yang mungkin saya alami, apakah menjawab atau mungkin butuh contoh lain? Intinya sih pertama komunikasi rutin, kemudian sensitif terhadap sesuatu hal dan mencari pemecahannya. Itu. Baik, Pak. Terima kasih. Sangat jelas sekali. Oke, baik. Makasih. Sama-sama juga, Mbak. Oke, saya izin lanjut dulu. Nah, oke. Selanjutnya saya akan bahas tentang, nah ini agak teori dikit ya. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya saya akan bicara agak teori dikit nih. Teori sedikit tentang pentingnya berinteraksi. Nah, kalau tadi dengar penjelasan saya, memahami, sebetulnya ketika pola komunikasi itu ada kerangkanya. Yang pertama apa? Keterbukaan. Bagaimana kita bisa saling mengenal kalau nggak ada keterbukaan? Ya, keterbukaan itu tentunya kita tahu batas ya. Ada hal-hal yang kita, misalnya, hal kalau dalam pekerjaan nggak mungkin kita menceritakan. Ada sih beberapa orang yang, saya lihat kalau Korea itu cenderungnya dia tidak mau men-sharing kehidupan pribadinya. Jadi itu saya hargai. Tapi kalau misalnya Indonesia, kita masih sama-sama karena kita saling terbuka ya. Kadang-kadang mau baru mulai kerja, kadang cerita dulu, wah saya tadi masak apa nih, masak misalnya ibu-ibu, saya habis masak kue pagi, atau misalnya bapak-bapak habis ngantar anak, tadi habis nyerempet gitu ya, makanya saya kesel banget nih. Itu beda-beda sih, tapi intinya sih keterbukaan dulu. Keterbukaan ketika semuanya bisa menerima, lanjut ke klarifikasi. Nah, kalau tadi bicara klarifikasi, kita mencoba, benar nggak sih yang kita asumsikan dalam pikiran kita, benar nggak yang dia hadapin? Jangan-jangan anggapan salah. Jangan-jangan kita beranggapan ada suatu teman kita, wah teman kita nggak suka, ternyata lagi sakit perut gitu ya. Nah, itu yang perlu diklarifikasi. Selanjutnya, dari klarifikasi itu diskusi, pengembangan. Nah, pengembangan itu apa? Mulai adanya diskusi, mencari jalan tengah, mencari jalan keluar, alternatif solusi. Nah, di sini kalau mungkin jurus kunci saya yang saya belajar selama bekerja ya, ketika kita tidak bisa mengatasi sesuatu, kita usahakan pikirkan gimana caranya ide-ide muncul. Misalnya gini, kadang-kadang ada posisi kita gini, misalnya kita disalahkan gitu ya. Nah, tapi kita harus mengambil positif. Jangan kita langsung demotivasi, tapi yang harus kita lakukan adalah mencari solusi. Misalnya, wah, ada loh tipe-tipe atasan ketika kita bekerja, kenapa kamu kok melakukan ini? Kenapa nggak dari dulu melakukan gini? Nah, kadang-kadang kan kita ada berpikir, oh iya, kalau dari dulu kita juga nggak usah nanya solusinya kan gitu. Tapi ya kadang-kadang kita harus bisa menerima, karena masing-masing orang kan dibesarkan dengan pola lingkungan yang berbeda, tata cara pendidikan yang berbeda. Nah, disitulah gimana kita memberikan semua alternatif solusi sehingga akhirnya jalan keluarnya muncul. Misalnya seperti saya ingin diskusi sama proyek Singapura gitu ya. Ketika membahas, saya minta penjelasan tentang suatu proyek ini, kenapa marginnya turun? Oh, itu udah bisa kita tangani. Oh iya, tapi oke, itu memang kita bisa tangani. Tapi seperti apa kamu menanganinya? Kenapa dalam 2 bulan ini ternyata kok belum ada pembayaran dari klien gitu ya? Apakah ada masalah gitu? Nah, dari situ mulai ada keterbukaan. Oh iya, saya punya saran nih. Saya kebetulan punya alternatif, salah satu metode untuk misalnya menampilkan progress report project kepada klien. Nah, kira-kira ini bisa membantu nggak? Oke deh, nanti saya lihat dulu apa yang kamu punya, akan saya bikin. Oh, ternyata dia punya masalah, dia punya keterbatasan waktu. Yang kita kasih solusi apa?
oh ternyata dia butuh suatu format templates untuk bisa dia pakai reporting sama klien sehingga bisa nagih. Dan itulah salah satu alternatif solusi. Kita cari terus, apa masalahnya, solusinya apa? Apa masalahnya, solusinya apa? Kadang-kadang berbeda juga. Ada tipikal dia bukan minta solusi, tapi dia berusaha didengarkan. Ya udah, dengerin aja. Hingga akhirnya nanti ketemu solusi dari dia sendiri. It's okay. Pada akhirnya apa? Kesepakatan. Nah, ketika kesepakatan muncul, ada apresiasi, baru bisa di-close. Dan itu akan artinya semua itu dilengkapi oleh pertama esteem ya. Jadi kepercayaan diri kita, kepercayaan diri teman kita. Kalau nggak ada kepercayaan diri kita sama kepercayaan diri teman kita susah gitu ya. Empati, mau mendengarkan, mau mengerti kondisinya, terlibat. Jadi ketika kita melakukan sesuatu bukan hanya kalau zaman dulu kan tipikal bos, ya udah kamu kerjain ini gitu misalnya ya. Akhirnya ya udah nggak terlibat. Nah, kemudian apa? Sharing, kemudian support. Jadi itu kuncinya. Ini adalah kalau kita bicara teori. Dari sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya izin lanjut. Nah, jadi ya itu tadi prinsip utama esteem, share, support. Esteem itu apa ya? Mengekspresikan kepercayaan diri, ngasih kesempatan buat orang buat bicara, menyampaikan apa solusinya. Kemudian sharing. Nah, ada caranya beberapa hal. Kadang-kadang kita nggak harus kita siapin gitu ya. Ada yang candid gitu misalnya. Misalnya, apa kabar? Misalnya waktu itu. Oh iya, besok udah mau libur nih. Gimana persiapan besok buat libur? Oh iya, project nih masih ada belum bisa libur. Oh gitu, project yang mana gitu. Oh iya. Ya udah akhirnya kita atasin karena ada sharing. Kemudian menyemangati. Ketika misalnya salah satu rekan kerja kita menghadapi suatu kesusahan, kemudian dia tidak tahu, ya kita bisa menyemangati misal, oh ya gimana? Ketika dia berhasil mensubmit itu dengan saran kita, ya udah kita kasih applause, kita kasih oke, good job gitu. Itu sangat powerful banget. Saya ingat pernah menangani ya di Singapura itu ada seorang direktur perempuan yang dia punya kesulitan menangani timnya, tapi di satu sisi dia sibuk. Pada akhirnya ketika saya apresiasi, selanjutnya tanpa saya ingetin itu semua sistem yang diminta dijalankan semua. Jadi ya pada dasarnya kita itu human being, kita senang buat didengarkan. Ketika kita mendapat sharing dan kita bisa memberikan solusi, itu akan sangat diapresiasi. Oke, saya akan sharing satu kasus ya. Jadi Tina ini seorang project manager. Dia baru, dia rekrut Agung. Agung ini oke lah, ini saya ambil nama Indonesia ya. Tapi saya kasih mukanya bule, karena kalau bahasa orang Indonesia khawatirnya nanti tendensi ke sesuatu. Jadi saya kasih yang orang bule saja. Nah, kemudian Agung ini orangnya pintar, dia punya pengalaman. Nah, di satu sisi Tina punya keahlian kuat. Namun terkadang Tina suka ngambil alih tugas Agung. Karena kenapa? Mira lebih percaya sama Tina. Nah, ini kan satu potensi konflik ya. Karena Agung merasa dirinya pengalaman. Dan memang Agung ini direkrut sama Tina karena dia punya pengalaman. Oke, kita cek ya percakapannya. Nah, di sini peran Tina nih sebagai coaching. Hai Agung, gimana kamu? Apakah merasa baik? Apakah ada masalah? Iya, kelihatannya dia ada masalah. Tentu saja, tapi bukan karena saya nggak ada ide gitu. Kenapa kok? Terus Agung jelasin, ya sulit sekali, saya bikin setiap perbaikan ditolak. Saya merasa nggak dianggap tahu gitu ya. Terus Tina bilang, oh, nah itu. Ini garis bawahi. Jadi kamu tidak merasa dihormati ya. Jadi Tina mulai mau mengempati, mau mendengarkan. Oh, jadi seperti pengalaman itu masalahnya ya. Iya, terus akhirnya Agung mulai terbuka tuh. Iya, saya tahu ketika kamu merekrut saya sebetulnya diharapkan memberikan ide, tapi Mira itu selalu menolak atasannya dia. Nah, akhirnya Tina memvalidasi. Oh, jadi kamu merasa diabaikan ya. Saya paham kamu frustasi. Akhirnya Agung, iya saya sangat frustasi. Dan dia mengakui, oh ternyata ketemu dari developer agree. Oke, gimana kalau kita bicarakan dengan Mira? Akhirnya Agung setuju, ide bagus. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya berdiskusi dengan Mira untuk mendapatkan solusinya. Kira-kira seperti itu contoh. Apakah ada pertanyaan? Ada di chat box Bapak sepertinya. Ada ya? Oke, dari Mbak Arnita ya. Saya izin bertanya, jika suatu pimpinan organisasi mulai konflik duluan dengan tidak mau tahu kondisi apa perlu keluar dari kondisi. Oke, baik. Oke, terima kasih. Mbak Arnita boleh sapa-sapa kita?
Halo Pak. Halo Mbak Anita, ya ini saya sekalian memverifikasi ya. Jadi kita misalnya berada dalam suatu unit, kemudian kita punya pemimpin, kemudian dia nggak mau tahu kondisi bawahannya, seperti itu ya. Iya Pak. Nah, sekarang pertanyaan balik ke kita. Jadi ketika kita berada dalam sesuatu unit, kita punya dua hal, punya push factor atau pull factor. Nah, kalau misalnya kita harus tinggalkan, kita harus tahu apa alasannya. Artinya apa sih yang mendorong kita? Kalau kita misalnya meninggalkan itu karena tugas lain, it's okay. Kalau misalnya kita punya kesempatan lebih baik dari suatu tim yang menawarkan kita lebih baik, it's okay. Tapi kalau kita tidak ada kesempatan dan kita harus mengatasi solusi, bisa jadi itu peluang kita untuk berkembang. Nah, dalam pengalaman di dunia kerja, hampir semua, nggak hampir semua sih, tapi mungkin hampir 70% atasan itu ya seperti tadi gitu ya, kalau saya bilang, mohon maaf, walaupun cara penyampaian beda-beda, ada yang, tapi pada akhirnya dia juga dikejar deadline. Jadi atasan dikejar deadline, kita dibawa deadline. Nah, yang bisa kita lakukan apa? Kita bisa menjelaskan. Yang pertama, kalau kita punya jadwal, kita bicara, Pak atau Bu, saya punya jadwal untuk melakukan ini. Nah, waktu yang saya luangkan untuk mengerjakan ini sekian, untuk melakukan ini sekian, melakukan ini sekian. Nah, itu adalah menampilkan data, fakta yang pertama. Yang kedua, melibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi masih untung misalnya atasannya mau menerima, mau ngajak diskusi. Beda halnya kalau atasan udah nggak mau diskusi, ya itu udah beda lain. Tapi kalau masih mau diskusi, libatkan dia dalam decision. Karena kadang-kadang dia bisa melihat, oh ternyata dia belum punya kemampuan nih anak buah kita, atau belum bisa buat menangani ini. Sehingga atasan kita tahu, oh kekurangan ini kita, oh iya Pak, Bu, saya masih butuh training nih dalam hal ini. Saya butuh tambahan ilmu. Akhirnya di situ kita juga didengar sama atasan kita mendengar, dapat solusinya. Oh iya, jadi katakanlah kondisinya, oh kamu harus menyelesaikan ini, katakanlah bikin desain grafis harus besok. Tapi kamu bilang, Pak, untuk menyelesaikan desain grafis seperti ini butuh waktu 180 jam. Saya bisa mendetailkan ini. Nah, ternyata ketika kita tampilkan, atasan kita ngerti juga nih. Oh, ternyata bener ya. Ya udah, kamu ngerjainnya sebatas grafisnya, misalnya sampai tampilan awal aja, nggak usah sampai pemrograman, formula atau apa. Oh gitu ya. Akhirnya ada acceptance dan kita juga nggak dianggap meninggalkan tanggung jawab gitu ya. Mungkin itu sih. Jadi kalau misalnya masih punya, kecuali kalau sudah negatif, nggak mau dengerin dan tipikalnya apa ya, toxic gitu ya. Nah, saya yakin Mbak Anita tahu gitu ya, karena yang sering menghadapi itu, it's our choice daripada akan merusak kita gitu ya. Tapi sebelum kita yakin melakukan itu, kita harus setidaknya kita melakukan beberapa effort. Kenapa? Pertama, mungkin di situ ada peluang kita untuk memperbaiki diri kita. Mungkin kita lebih bijak. Yang kedua, bisa jadi ketika mengatasi masalah, itu jadi peluang kita untuk loncat lebih tinggi lagi. Nah, yang ketiga, ketika sudah melakukan semua hal itu tapi masih belum berhasil, artinya kita punya pilihan. Selama kita punya pilihan. Oke. Kira-kira gimana, Mbak Arnita? Apakah bisa diterima atau mungkin mau ditanyakan? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, sama-sama Mbak Arnita. Oke, selanjutnya lanjut ke Mbak Rahayu Ramadanti. Jadi, Mbak Rahayu, halo Mbak Rahayu, boleh sapa-sapaan kita? Halo, Kak. Halo, ya. Oke. Cara mengatasi konflik yang terjadi karena ada ketidakpercayaan ketika mengkolaborasi. Oke, jadi ini dalam suatu tim, kemudian sudah nggak percaya ya, artinya curiga-curigaan gitu ya, Mbak Rahayu ya. Jadi iya, misalnya kita satu tim, terus kita tuh sama atasan kita disuruh kolaborasi sama tim lain. Nah, Baik. padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya, namun tim lain tersebut tuh tidak percaya, jadi terkadang mengerjakannya tuh sendiri aja gitu sama tim dia, sedangkan seharusnya kan berkolaborasi dengan tim kita, seperti itu. Baik Mbak Rahayu, terima kasih. Oke, mungkin saya sharing satu pengalaman saya. Jadi unik, saya pernah bekerja sama dengan di fungsi di negara Singapura ya. Jadi Singapura ini kalau saya bilang mungkin cukup asertif banget sih tipikalnya. Jadi istilahnya kalau individual sekali di sana. Beda sama negara-negara Asia lainnya ya. Jadi begini, oke, saya tahu
ketika kita menghadapi tim yang tidak mau terbuka, mungkin sebelum kita memutuskan sesuatu, yang saya sarankan gini, ada kalanya kita membangun trust dulu. Membangun trust itu memang nggak mudah. Mungkin satu, dia bisa merasa dirinya udah terbaik gitu ya, sehingga dia tidak mau sharing dan dia menganggap, oh saya lebih baik. Tapi it's okay gitu ya. Yang saya lakukan apa? Saya open gitu ya. Saya open, saya terbuka, saya mendengarkan. Mungkin salah satu kasus gini. Jadi ada suatu tools yang mau dijalankan. Kemudian jadi tools ini memang dari negara Asia Pasifik, dari global mau dijalankan. Nah, dari Singapura sendiri, dia nggak mau gitu ya dijalankan. Ketika nggak mau dijalankan, dia merasa, pertama, saya harus bayar tools itu. Kedua, saya harus mengalokasikan tim kita, resource, dan sebenarnya tanpa tools itu, saya bisa tetap jalan gitu ya, bisnisnya di Singapura. Nah, yang saya lakukan apa? Yaitu terbuka. Tahu nggak yang saya alami apa? Dia di chat aja nggak balas, di telepon nggak pernah diangkat. Tapi ya mungkin sikap saya selama saya berusaha untuk saya mencari solusi. Jadi saya selalu menanyakan, paling tidak saya mengkonfirmasi. Misal, hai, apakah saya punya nih mengenai ini? Wah, ternyata dia menyampaikan, itu nggak akan bekerja. Dan apa nggak bekerjanya? Akhirnya dia terbuka kan sedikit-sedikit. Oh iya, karena tools ini sangat-sangat nggak aplikatif. Ya, oh ternyata itu technically saya dengerin gitu ya. Saya coba memahami dan saya menjalankan juga toolsnya. Artinya apa? Saya coba memahami apa sih concern dia. Nah, suatu saat dia ternyata terbentur gitu ya. Terbentur kenapa? Dapat pressure. Nah, pada akhirnya ternyata saya coba ngasih solusi-solusi hingga suatu akhirnya dia dapat bantuan gitu ya untuk mengerjakan itu. Dan pada akhirnya ya dia cerita, jadi ceritanya nggak eksplisit, saya minta bantuan dong ini, tapi bilangin, ya menurut saya harusnya konsultan dapat bekerja lebih gitu ya. Oh gitu, oke, saya akan bantu untuk menyampaikan ini ke konsultan ya. Nah akhirnya saya melakukan itu. Jadi jadi ada kalanya this is our call. Kalau misalnya saya punya tugas tanggung jawab, misalnya ini saran saya, Mbak Rahayu. Yang pertama adalah kita dengerin dulu, kita pahami tadi sesuai framework yang saya sampaikan. Yang kedua, kita kasih solusi, agree. Kalau memang nggak setuju, kita balik lagi. Ini tugas kita bukan. Kalau memang tugas kita, mau nggak mau, kita yang ngerjakan. Supaya itu bisa terjadi. Contohnya misalnya kita bagi tugas nih, tim. Kita misalnya ngerjakan bikin poster, tapi kita harus melibatkan tim lain. Nah, tapi at least kita harus mengkomunikasikan ke dia. Artinya gini, saya punya poster, kalau misalnya udah terpaksa banget, posternya nggak bisa disetujui, ya udah kita mengajukan aja ke dia, ini posternya saya ajukan gitu ya. Tapi tetap berpegang pada bina hubungan yang baik, karena dengan hubungan yang baik itu akan memudahkan dalam pekerjaan. Nah, dengan begitu akhirnya dia menyetujui ataupun tidak, tapi kita menjalankan tugas tanggung jawab kita sesuai timeline kita. Jadi jangan sampai kita rely, artinya melepaskan itu ke dia, menyalahkan dia, tapi tujuan akhirnya nggak tercapai. Kira-kira seperti itu, Mbak. Jadi kalau misalnya pada akhirnya tugas itu our call dilakukan saja, tapi tetap update, baik bisa email atau apa. Tapi ya itu, ketika sudah email atau misalnya lewat tidak komunikasi langsung, akibatnya apa? Akibatnya akan jadi formal ya. Ketika formal ada suatu hal yang kita nggak tahu. Kira-kira begitu, Mbak Rahayu. Gimana? Apakah menjawab? Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya. Sama-sama, terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Agusti Konstantin. Halo, boleh kita sapa-sapaan? Halo Kak. Halo Mbak Agusti atau Mbak Konstantin, boleh saya panggil? Mas Pedro. Oh, Mas Pedro ya? Iya. Oh ya, halo Mas Pedro, mohon maaf. Ya, ini konflik. Apakah memilih diam? Oke, memilih diam ya. Apakah suatu hal benar karena memiliki perasaan gak enakan, takut memberi tekanan kepada orang lain? Nah, ini juga. Jadi, tolong dipahami ya. Ketika kita diam, itu bukan berarti silent is always a gold. Ada kalanya kita diam, ada kalanya kita harus nyampaikan. Oke, misalnya pentingnya mengobservasi itu apa? Mengerti dengan keadaan situasi itu penting. Jadi kalau misalnya kadang-kadang ada kondisi di mana
kita berada dalam suatu diskusi, ada atasan-atasan, bos-bos, kemudian kita ingin menyampaikan sesuatu. Pertanyaannya gini, yang harus kita lakukan, kita bisa diem dengan tujuan kita memahami apa konteksnya, apa masalahnya. Nah, kemudian ketika kita bisa memberikan solusi atau ide, itu tidak ada salahnya atau akan lebih baik kita nyampaikan, Mas Pedro. Karena kenapa? Salah satu yang membuat beda kita dengan tim lain ya. Jadi saya dulu sebelum mulai masuk dunia kerja, itu kita ada namanya focus group discussion. Kenapa dicari orang yang paling banyak cerita, walaupun mungkin nggak relevan gitu ya. Nah, kenapa? Karena dari kantor itu melihat orang yang lebih banyak berani menyampaikan pendapat dan menginisiasi. Nah, kalau kita mendiamkan itu boleh dalam arti mengamati dulu supaya kita bisa memberikan resolusi yang lebih baik. Jadi itu mungkin. Tapi kalau karena nggak enakannya kenapa? Apakah kita takut menyinggung? Nah, kalau dibalik ini gimana? Gimana kita memberikan masukan tanpa harus menyinggung perasaan orang lain? Nah, supaya tahu, kita harus tahu apa yang membuat dia nggak enak gitu ya. Apakah mungkin, kadang-kadang gini, ada hal-hal kita mau diskusi di forum terbuka. Ada orang ketika disampaikan mungkin, wah merasa diserang gitu ya. Nah, mungkin ada baiknya kita nyampaikan personal ke dia sambil kita diskusi dalam kondisi lingkungan yang nyaman gitu ya, sehingga bisa diterima. Nah, jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan tanpa memberikan tekanan orang lain. Dari sisi intonasi ini juga perlu dilatih. Jadi open, kalau bicara ada open-ended question, ada closed question. Nah, itu ada lagi ilmunya. Tapi pesan saya seperti itu, Mbak. Ayo, Mas. Ya, Semoga bisa makasih dipahami. Kak. Sudah sibuk. Oh iya, sama-sama. Iya, makasih. Oke, kira-kira itu pertanyaan yang terakhir dari Mas Pedro. Saya izin lanjut ya. Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai mediasi. Mediasi beda dengan coaching. Nah, mediasi ini mau nggak mau ketika konflik sudah terjadi, jadi harus terlibat, harus ikut gitu ya. Ya bayangin kalau misalnya dalam suatu kerumunan gitu ya, kalau memang kita mau ngatasin konflik itu, kita mau nggak mau harus turun, nggak mungkin dari jauh. Misalnya, ayo semuanya gitu. Agak susah ya, karena perlu benar-benar experience dan kita mengetahui apa sih yang terjadi. Nah, sebagai pemimpin kita harus aktif dalam memediasi dan melit diskusi. Kalau pemimpin ya. Kemudian apabila karena satu pihak terlibat, maka kita harus lihat, dengerin. Jangan sampai emosi yang muncul. Jadi kita lihat nih, kita tahu kadang-kadang kan ada konflik kepentingan gitu ya, dari sini, dari sisi kanan, sisi kiri. Tapi kita berusaha untuk objektif. Oke, kita melihat nih, apa sih goals-nya, di mana kita bisa nyari titik temunya gitu ya. Sehingga mungkin tanpa yang satu, kita ketika melihat yang satu misalnya, wah nggak fair gitu ya, boleh kita sampaikan. Dan dengan fakta yang kita punya, dengan pengetahuan pemahaman kita ngerti, kita nyampaikan misalnya. Contohnya misalnya nggak fair gitu ya, ya kita sampaikan gitu. Itu punya standpoint ya, artinya kita bukan juga mediasi tanpa suatu pegangan, tapi punya dasar. Dasarnya apa? Dasarnya suatu aturan yang diakui di suatu tempat, bisa SOP, bisa prosedur atau apa gitu ya, atau aturan normatif di tempat itu. Kemudian engagement. Jadi ketika mediasi ya engage gitu, terikat. Terikat artinya berhubungan, berinteraksi, ada diskusi. Kemudian tujuan fasilitasi ini kita buat membangun. Tujuannya apa? Cari tujuan dan kesepakatan bersama. Mungkin ada baiknya di awal kita bilang gitu ya, oke, kita mau diskusi, kita mau mengatasi masalah ini, walaupun kita nggak harus bilang, oke, kita mau mediasi ya, itu kan. Kita bilang, misalnya kita udah tahu nih ada konflik, udah yuk kita duduk bareng yuk, ada apa sih, ada apa gitu. Habis itu tergantung ya, kita lihat dari yang kita hubungin. Mungkin kalau orang tua, mohon maaf Pak, permisi gitu, atau misalnya kalau teman-teman gitu. Jadi berbeda subjek, berbeda cara juga. Tujuannya komitmen pada resolusi. Nah, ini adalah aturan dasarnya untuk melakukan mediasi. Pertama, hormati semua ide, dengerin ide-ide semua, perasaannya gimana. Misalnya ada orang, wah kelihatannya masih emosi nih, udah biarin aja dia rilis dulu. Gimana perasaannya, udah lebih baik belum gitu, sampai rilis.
Kemudian fakta-fakta ya dilihat gitu, misalnya walaupun dia emosi, kita nyampaikan juga, tapi kita dengerin dulu, rilis, kita sampaikan, oh ya faktanya ternyata schedule ini nggak berjalan, kenapa gitu. Nah, kemudian mungkin kadang-kadang kita gini, tanpa harus kita pinpoint, misalnya, oh iya kamu harusnya melakukan gini, mungkin gitu kan, oke, untuk mengatasi ini gimana kalau misalnya A melakukan ini, B melakukan ini, gimana nih gitu. Nah, balik lagi kalau misalnya fakta dan standpoint, kalau misalnya memang orangnya tidak bisa bertanggung jawab, ya kita jelasin gitu ya, kasih feedback. Kemudian cari mau gimana solusinya. Tapi ketika masih sebatas ketidakpahaman, ketika sebatas pandangan yang berbeda gitu ya, nah itu kita bisa tuh ruang untuk kita carikan keselarasan atau solusi bersama. Mengakui kesalahan itu penting nih. Walaupun kadang-kadang nggak gampang juga sih, tapi biasanya setelah releasing itu akhirnya bisa kok mengakui kesalahan, walaupun tanpa harus bilang saya maaf ya, tapi pada akhirnya oh iya, oke kita lakukan ini gitu, itu udah salah satu bagian mengakui untuk lebih baik gitu. Kemudian ketika menyampaikan jangan tuh nyalahin atau menginterupsi, oh langsung dipotong gitu ya, udah susah buat menyampaikan pendapat, belum selesai udah dipotong, apalagi disalahin, wah kamu harusnya melakukan gini nih. Nah itu hati-hati juga tuh. Kemudian hindari menyalahkan, misalnya wah kamu nih ini, itu juga hati-hati. Bangun ide, misalnya dari A punya ide apa, B ada, oke diramu, dikonstruk ulang idenya, gimana supaya bisa dicari win-win solution untuk semua. Kemudian juga jangan berasumsi, misalnya tadi, oh ternyata dia diam-diam aja, jangan sakit perut, jangan-jangan habis kesusahan gitu ya. Terus ya intinya kita pahami perasaannya. Karena manusia adalah human being. Oke. Saya kira itu slide terakhir dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi, saya persilahkan. Baik, silakan teman-teman. Pak Nugi tadi kayaknya ada yang raise hand ya, Maulida ya? Boleh. Mbak Maulida, boleh? Ya, baik, terima kasih banyak Ibu dan Pak Nugi. Sebelumnya saya sangat interest banget dengan pembahasan hari ini, gitu ya. Baik. Terima kasih. Mungkin izin bertanya juga nih Pak Nugi, ketika memang kita dihadapkan oleh dua pilihan, begitu, ketika kita memiliki partner atau ya bisa dibilang bawahan kita, dan ternyata dia menguasai di bidangnya, begitu. Tapi ternyata performance dia dalam menjalankan tugasnya tuh tidak sesuai yang kita harapkan, begitu. Semisal kita berikan tugas dia untuk menyelesaikan laporan dengan kesepakatan jadwal yang telah kita sepakati, tidak bisa mencapai deadline. Terus kemudian kita obrolkan kembali dengan deadline yang baru dan tidak mencapai deadline juga, begitu. Jadi bisa berkali-kali tuh seperti itu. Atau dengan pilihan kita mempertahankan dia dan memperbaiki, begitu. Atau kita coba cari hire yang baru, begitu Pak, dengan mungkin potensinya kita harus training lagi, terus juga kita belum tahu dia ke depannya seperti apa, begitu. Mungkin mohon masukannya Pak Nugi. Baik, makasih Mbak Maulida. Jadi pertama-tama saya kembalikan lagi ke ini ya, ke bagaimana pentingnya kita berinteraksi. Jadi yang saya pahami, kita punya tim di bawah nih. Dia sebenarnya punya keahlian bagus, tapi ternyata dia tidak perform gitu ya, Mbak Maulida ya. Iya, betul gitu Pak. ya. Nah, mulai dari kerangka ini, open gitu ya, open. Pertama, kita sebagai pimpinan, kita usahakan untuk terbuka dulu, kita pahamin gitu ya. Karena karakter orang macam-macam. Ada orang yang tipikal pinter tapi nggak bisa kerja kelompok. Kadang-kadang ada juga biasa-biasa saja tapi dia mau belajar, akhirnya dia lebih pinter gitu ya. Bisa lebih advance. Nah, kita lihat peluang, dan kalau sebagai coaching, itu kita memberikan arahan bagaimana dia memperbaiki diri dia. Dan itu balik lagi ke kita. Kita mau nggak untuk melakukan itu sebelum kita melakukan hal-hal lain. Nah, kalau kita mau coaching, kita kasih kesempatan. Dan kita punya deadline juga. Pertanyaannya deadline kita seberapa lama dan seberapa bisa. Nah, untuk kondisi seperti itu yang bisa saya sarankan, panggil, kemudian tim itu tadi ajak diskusi, open dulu. Open itu artinya kita sampaikan dulu. Kita punya goal nih.
kamu harus bisa membantu menyelesaikan ini dalam waktu 1 bulan misalnya, atau satu bulan ya, kalau 1 minggu. 1 bulan, tugas kamu ini misalnya. Ada tugas yang bisa detailkan sama kita, atau dia yang harus mendetailkan ke kita. Nah, itu bergantung ke situasi ya. Kalau misalnya dia mau detail dan tipikal mau memberikan inisiatif, kita kasih ke dia kepercayaan dulu. Karena ketika kita ngasih kepercayaan kepada yang banyak idenya, dia akan senang tuh, dia akan explore terus. Nah, open, kita sampaikan, oke, habis itu klarifikasi. Gimana? Itu kan pada awal banget ya. Nah, pada saat berjalan, ternyata ada sesuatu hal yang tidak tercapai. Nah, ada kalanya kita harus melakukan apa? Review. Misalnya proyek sebulan, bisa kita lakukan setiap 2 minggu, kita melakukan seminggu sekali, setiap 2 kali seminggu. Nah, kemudian kita sampaikan klarifikasi. Oh, ternyata kamu masih kurang di sini. Ternyata kurangnya apa? Contohnya, dia nggak mau ngerjain, dia pinter, tapi dia nggak mau ngerjain yang susah misalnya. Dia harus ngitung sesuatu nih, misalnya dia melakukan suatu formulasi hitungan, dan dia harus sampel, harus ke lapangan, ternyata dia tipikalnya nggak cocok nih ke lapangan. Nah, kita ngomong ke dia, klarifikasi, ini kamu harus melakukan ini nih, untuk dapat hasil yang lebih maksimal. Nah, dari situ kita tahu, wah saya nggak mau nih, karena alasannya ini, oh alasannya, nah alasannya macam-macam, tapi balik lagi ke kita tahu gitu ya kondisinya. Alasannya bisa diterima nggak? Bisa nggak ngejar deadline? Nah, ada kalanya kita kasih kesempatan untuk apabila dia mau berubah. Kemudian, oke, kalau kamu mau berhasil ini, kamu harus ke lapangan. Karena ini nggak bisa kamu lakukan tanpa kamu memverifikasi ke lapangan. Nah, itu kita sampaikan. Kalau dia mau di-develop, dia akan lakukan itu. Kalau dia nggak mau, diklarifikasi lagi, dipanggil lagi, hingga dia mau. Nah, pada akhirnya nanti ada kesepakatan. Kesepakatannya apa? Tetap jangan sampai ada suatu hal yang ganjel. Kalau misalnya tim itu dia memang tidak cocok di situ ya, kita sampaikan ke dia supaya releasing gitu ya. Dia ngomong, gimana nih kamu selama 3 minggu udah saya kasih kesempatan kok nggak bisa. Kamu punya perlu mengembangkan di sini, bisa nggak? Tapi faktanya nggak bisa gitu ya. Saya sebenarnya mau main sama bekerja tim, tapi ternyata banyak kendala yang nggak bisa kita selesaikan. Nah, disitulah kita sampaikan standpoint kita, tapi kita udah berusaha maksimal memberikan kesempatan dia hingga akhirnya ya releasing, closing, tapi dengan kondisi yang bisa diterima kedua belah pihak. Kira-kira seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak, Pak Nugi. Sama-sama, Mbak. Oke, Mbak Maulida ya. Ada lagi Bapak ini di chat box dari Siti Safira. Baik. Sangat baik. Siap. Oke, halo Mbak Safira, Siti atau Damanik saya panggilnya. Halo Mbak, sapa-sapaan dulu kita. Halo Bapak. Halo. Vira. Oh ya, Mbak Vira, salam kenal. Bagaimana cara menegur rekan kerja atau bahkan atasan kita yang melakukan kesalahan atau mungkin tidak responsif karena sering merasa takut menyinggung perasaan mereka? Karena saya, sering merasa takut gitu ya. Nah, balik lagi, kira-kira Mbak Safira, saya tanya nih, mungkin pertama-tama yang dilakukan, balik lagi ke kerangka kerja ini, open gitu ya. Kita hindari asumsi ya. Apa sih yang menyinggung dia, itu kita perlu tahu. Mungkin Mbak Safira punya pengalaman, dia tersinggung apabila kita bahas sesuatu gitu ya. Kehidupan yang sangat personal. Nah, kita perlu hindarin. Mungkin ketika ada sesuatu hal pengalaman buruk gitu di masa lalu, itu harus diluruskan dulu, disampaikan. Kalau memang ada, kalau enggak, hindari asumsi. Tanya ke dia. Pertama, open dari kedua sisi. Munculkan kepercayaan diri. Dari kita kepercayaan diri mau mengembangkan orang ini, dari dia mengembangkan untuk mau terbuka, mau membagi. Kemudian klarifikasi. Cek. Boleh juga nanya, kalau misalnya pernah melihat indikasi-indikasi gini, boleh nanya, misalnya siapa namanya, gimana perasaan kamu, merasa lebih baik, apakah kamu sedang sedih, apakah kamu sedih gitu ya, kenapa sedihnya, gitu. Jadi dibuka dulu, nah, saya kira kamu sedih karena ini, ternyata enggak ya, nah disitulah validasi, udah ketemu, ternyata enggak, oke, lanjut. Nah, sehingga kita mau menegur, tapi kita tahu cara yang paling baik menegur.
Negur artinya menyampaikan dengan cara yang pas sesuai dengan tadi keterbukaan, open, klarifikasi, baru kita develop gitu ya. Kira-kira begitu. Ini gimana Mbak Vira, boleh konfirmasi apakah sudah sesuai? Iya, sudah Pak. Sudah membuka pikiran saya. Terima kasih, Baik. Pak. Sama-sama. Terima kasih. Oke, apakah ada lagi? Oke. Mas, ada lagi, Pak. Ada lagi ya. Halo, Mas Junaidi, Mas Effendi, boleh kita sapa-sapaan? Mas Junaidi yang mungkin terkendala jaringan. Oke. Oh, ini. Oh, baik. Halo, Mas. Halo. Saya manggilnya apa nih? Mas Junaidi? Halo, Pak. Halo. Pak. Ya, agak putus-putus, Mas. Maaf, suaranya agak kurang jelas. Tadi sempat gitu. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Oke. Mohon maaf ya. Tidak apa, Mas. Ya, saya bisa memahami, nggak apa-apa kalau ada. Oke, saya coba jawab ya. Bagaimana cara menanggapi partner kerja yang memiliki ego yang kuat, ingin pendapat dia selalu dipakai, sempat mengajak berdebat teman kerja berbeda pendapat, dan itu selalu dilakukan. Oke, ini rekan kerja ya. Jadi kalau rekan kerja, balik lagi, kita punya job desk masing-masing, kita punya standpoint masing-masing. Kalau kita punya atasan, mau nggak mau kita wajib untuk mendevelop. Kalau rekan kerja, itu adalah pilihan kita. Tadi, apakah kita willing untuk kita mau meng-coaching? Apakah dia membutuhkan bantuan itu? Kalau dia nggak membutuhkan, jangan-jangan nanti pada saat kita memberikan bantuan kita dianggap sok tahu lagi, ya kan? Terus kita misalnya kita inisiatif, gimana caranya kalau memang kita punya niat baik ya? Wah, saya mau punya niat baik nih biar dia benar-benar bisa baik, bisa berubah gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau misalnya kita mau jadi sebagai psikolog buat dia. Kalau memang kita punya niatan yang tulus begitu, it's okay, itu sangat bagus. Nah, inisiatif. Kemudian kita mau mengembangkan, apalagi kita tahu kekurangan dia. Nah, tapi balik lagi, pertanyaannya seberapa besar energi yang kita lakukan, seberapa besar effort yang kita lakukan. Di satu sisi kita punya satu tujuan. Kita harus mengembalikan bertanya kepada diri kita. Kalau misalnya kita punya kesempatan menyampaikan, kita sampaikan. Tentunya dengan memahami dulu kebutuhan masing-masing. Nah, tapi kalau memang ternyata berdebat, itu kan sesuatu cara pandang ya. Oke, kita kan tadi bertanya, tiap individu kenapa sih berbeda? Ada kok yang tidak bisa dirubah, tapi dalam pekerjaan itu masih bisa dilakukan. Tapi kalau udah karakter, ada hal-hal yang tidak bisa dirubah. Karena kenapa? Pengalaman kerja, cara hidup, cara pandang, konsep. Dan menurut penelitian ya, ini yang saya pernah baca, untuk merubah suatu kebiasaan orang yang sudah terbangun dari sejak kecil, itu dilakukan minimal waktu 6 bulan. Dia harus melakukan sesuatu hal rutin hingga dia mau berubah total. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya Mas Junaidi ingin bagus sekali, itu positive thinking. Siapa tahu nanti Mas Junaidi jadi pimpinannya dia, bisa jadi. Nah, mungkin pesan saya adalah jaga bina hubungan sama dia. Kalaupun misalnya dia punya sikap buruk, balik. Kita punya boundary ya. Kita punya boundary, punya batas. Misalnya kita punya teman kebiasaan buruk, kita nggak suka, it's okay. Bukan berarti kita harus mengikuti kebiasaan dia. Tapi kita punya standpoint, kita memahami dia. Misalnya teman kita seburuk-buruknya sebagai pemabuk gitu ya, kita ngomong ke dia, oh ya terima kasih gitu ya. Tapi kita punya satu kegiatan juga yang kita lakukan. Di satu sisi kita bisa memahami dia, bahwa dia nggak bisa merubah. Tapi dalam hal suatu tugas yang kita lakukan bersama, kita perlu menyampaikan sebatas energi yang kita punyai, sebatas tugas dan tanggung jawab, prioritas kita, sebatas itu. Tapi kalau atasan, itu mau nggak mau udah wajib. Kita perlu mengatasi seperti tadi. Entah kita bina, atau kita misalnya coaching, atau misalnya ya kita keterbukaan gimana nih mau ke depan atau seterusnya untuk bisa merubah itu. Karena berdebat, bersinggung pendapat, pada akhirnya itu bisa diakui memang itu kekurangan dia. Memang harus disampaikan, tapi yang menyampaikan siapa dan gimana cara penyampaiannya, itu perlu mengerti tadi, kerangka kerja, open,
mau meluangkan waktu, open, klarifikasi dengan dia, dan mau mengembangkan. Hingga pada akhirnya menyepakati. Kalau misalnya tidak ada kemauan dari kedua belah pihak, sepertinya agak sulit ya, Mas Junaidi, untuk bisa memperbaiki ini. Kira-kira gimana, Mas? Baik Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih Baik. banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Baik, Oke. selanjutnya Pak Dugi, ini ada lagi mungkin pamungkas ya untuk sesi Q&A ini dari Oh, Ardi Mala. baik. Waktunya sudah ini. Oke, silakan boleh. Ardi. Oke, Mas Ya, Ardi. terima kasih banyak Bu Nurul. Ya, selamat sore Mas Duki sebelumnya. Iya, silakan Mas. Selamat sore. Halo. Saya excited banget nih Mas. Silakan, ya, silakan. materinya. Tapi lebih excited lagi sama Mas Alhamdulillah. Dukinya sebenarnya. Oh, sama-sama. Semoga kita berinspirasi sama-sama ya. Pembawaannya Mas Nugi itu enak gitu ya, santuy. Kita juga diajak interaktif. Nah, melihat dari materi tadi dan dari Mas Nugi sendiri, saya lebih tanyakan ini Mas, bagaimana sih Mas kita membentuk pembawaan diri ya sebenarnya. Jadi poin di konflik menurut saya yang saya pahami dari materi Mas Nugi adalah bagaimana sih kita bisa positioning, bagaimana kita bisa menempatkan diri, membawakan diri juga terhadap orang lain. Nah, jadi mungkin Mas Nugi bisa sharing nih Mas, bagaimana sih Mas Nugi membentuk dirinya Mas Nugi sendiri, atau bagaimana sih kita menjadi manusia yang bisa menempatkan diri dan bisa membawakan diri untuk jadi lebih baik. Gitu Mas Nugi. Baik, terima kasih Mas Ardi untuk kepercayaannya ya, sama-sama. Jadi dalam pengalaman hidup kita, mungkin saya balik ya, kenapa sih kita semua berbeda? Karena kita pengalaman hidup. Jadi pengalaman hidup yang saya alami itu macam-macam. Saya pernah mengalami ketemu orang yang misalnya keras, ketemu orang yang ngelunak atau gimana. Tapi pertama-tama kita harus memahami ya, bahwa kita harus memahami bahwa setiap manusia itu berbeda, unik. Itu kita harus akui. Kita nggak bisa memaksakan itu. Yang kedua apa? Kita harus membuka wawasan, mencari sumber-sumber yang baru. Misalnya dengan komunitas yang membangun kita lebih produktif. Karena kenapa? Ketika kita ketemu dengan komunitas A, ketemu komunitas B, komunitas C, itu akan membuka pandang kita. Ketika saya bertemu dengan tim yang senang misalnya bekerja, ya udah kita fokus kerja. Ketika kita temu teman yang senang olahraga, ya dia senang olahraga. Nah, kemana tujuan hidup kita? Kita harus bisa mempunyai tujuan. Sehingga kita bisa memilih. Karena waktu kita dalam satu hari itu 8 jam. Sisanya kan ada waktu istirahat ya, efektifnya begitu, walaupun aktualnya kadang bekerja 12 jam atau malah lebih ya, tapi pada akhirnya kita harus bisa memprioritaskan. Nah, untuk mencapai tujuan kita, ada hal-hal yang bisa kita lakukan, rilis, dan kita harus berhubungan sama orang. Oleh karena itu, kalau kita nggak mau menyesuaikan, baik dengan mengetahui pola pikir orang lain untuk mencapai tujuan itu, akan sangat sulit ya menurut saya. Jadi, pertama-tama open mind, kemudian mengakui bahwa setiap manusia unik berbeda. Kedua, selalu lapar ya untuk belajar. Komunitas ini kita lihat juga visi, misi, dan tujuan mungkin di luar kebiasaan kita. Karena kita tahu, oh ternyata ada cara pandang lain yang ternyata berbeda. Nah, sehingga kita bisa berpikir in opposite gitu ya. Oh, kira-kira cara pandang dia berpikir seperti ini. Sehingga kita bisa memahaminya. Seperti itu. Kira-kira gimana, Mas Ardi? Oh iya. Oke, Mas Nugi. Terima kasih, Mas. Atas sama-sama. Amin, amin. Sama-sama. Baik, terima kasih banyak Pak Nugi ya, atas sama-sama, waktunya. Ini tadi Q&A mungkin kita cukupkan karena keterbatasan waktu juga. Mungkin nanti kalau teman-teman yang ingin tanya-tanya boleh menghubungi Pak Nugi ya. Tadi kan ada Pak Nugi udah share akun IG-nya ataupun lewat email ya Pak Nugi ya gitu. Mau curhat-curhat masalah konflik baik ini ya di dalam manajemen proyek yang sedang dijalankan atau hal yang lainnya ya Pak ya. Oke. Baiklah, mungkin bisa saya sedikit singgung tadi materi Pak Nugi ini mengenai konflik. Memang pada kenyataannya kita sebagai manusia nggak terhindar yang namanya konflik ya Pak ya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus menghadapi gitu karena kita masing-masing orang dengan yang lainnya itu pasti memiliki perbedaan. Nah, perbedaan itu gimana caranya kita harus memanage sehingga tidak akan memunculkan dampak negatif gitu ya Pak ya.
Betul, betul. Baiklah, selanjutnya ini Pak Nugi ada token of appreciation dari Terima kasih. panitia. Bisa ditampilkan Manggala. Next. Nah, ini ada sertifikat untuk Pak Nugi, semoga berkenan Terima untuk kasih. sebagai Terima kasih sekali, Bu. narasumber atau speaker pada kesempatan webinar kali ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Nugi tadi bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Kemudian ini juga ada ini karikatur, Pak. Mirip ya, Pak ya? Oke. Terima kasih sekali buat Ibu Nurul, teman-teman IPB, dan semua teman-teman yang ikut. Senang sekali bisa sharing, berbagi, dan juga dapat banyak insight dari teman-teman. Itu juga sangat senang sekali. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Nugi atas kesempatannya. Mungkin nanti kalau ada cara webinar lagi, mohon izin nanti bisa kali ya, nanti diundang kembali gitu Pak Nugi ya, sesuai dengan waktu dan jadwal yang Pak Nugi ini gitu, untuk berbagi lagi kepada teman-teman gitu ya Pak ya.